Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana di hari ke-28 ya. Kalau versi pemerintah, kalau versi Muhammadiyah 29. Jadi setiap malam 10 malam nih ganjil semua begitu. Iya, subhanallah. Kemurahan yang Allah berikan pada kita semua. Dan kita sudah menyelesaikan 27 hari Ramadan kita, semoga diterima oleh Allah sebagai amal ibadah Ramadan. Yang penting itu, ya, makanya doa akhir Ramadan itu taqabbalallahu minna wa minkum, agar diterima oleh Allah. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, junjungan alam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikut hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita ini, sebenarnya Ramadan yang Allah berikan itu agar kita menjadi orang-orang yang banyak beramal. Itu sebenarnya. Makanya la'allakum tattaqun. Tapi ternyata banyak orang-orang tidak memanfaatkan sebagaimana mesti Ramadan yang Allah berikan sebagai kemurahan Allah kepada orang-orang yang beriman. Jujur aja, kita harus berani mengkritik diri kita sendiri. Kalau enggak ya kita akan tertipu terus dengan diri kita terhadap Ramadan. Seolah-olah kita sudah selesai, padahal nggak dapat apa-apa, capek doang. Karena baginda dalam doanya kan Allahumma sallim ni ila Ramadan, ya Allah selamatkan aku sampai Ramadan. Kita paham itu. Kita minta kepada Allah agar bertemukan dengan Ramadan. Tapi doa yang keduanya wasallim Ramadan lali, dan selamatkan Ramadan untukku ya Allah. Artinya ada orang yang Ramadannya tidak selamat. Nah, itu yang harus kita khawatirkan, jangan-jangan tuh kita gitu teh. Tadi malam saya ketemuan dulu sama seorang ya, sahabat lah. Dia seorang pengusaha yang sukses gitu ya. Dia cerita di malam 27 itu itikaf rame katanya di masjid yang dia itikaf. Mencit domba, kambing guling gitu. Ya. Ya makanya jadi salah kaprah gitu, maksudnya bangga deh dengan yang salah gitu teh. Akibatnya apa? Enggak khusyuk dia beribadah, sibuk makan. Di malam 27 ngobrol. Dan dia bangga bahwa itu sudah benar. Padahal enggak begitu bagi Rasulullah SAW. Makanya agar kita banyak beramal sebenarnya. Kan pada dasarnya manusia itu ada dua loh. Karena muara manusia juga dua. Apa? Surga dan neraka, nggak ada yang ketiga. Kalau kita tidak milih surga, dipastikan masuk neraka, walaupun dia tidak milih neraka. Kenapa? Nggak milih surga. Kan kita pahamnya orang kafir, orang mukmin gitu kan, dua itu aja kan. Padahal orang zolim, munafik, mujrimun, berdosa, kemudian fasik, itu masuknya kemana? Neraka juga. Bahkan munafik itu kekal abadi. Innal munafikina fid darki asfali minan nar walan, tuh pakai lan itu. Lan itu artinya selamanya, tidak itu. Walan tajidu lahum nasira. Mereka tidak akan mendapatkan seorang penolong pun abadan, selamanya. Munafik. Dan syarat munafik, dia harus beragama Islam. Kalau bukan Islam bukan munafik, kafir langsung, benar nggak? Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir sini agamanya Islam, celaka. Artinya apa? Bisa jadi orang munafik. Kan itu sebenarnya.
Cuman dua muaranya, beramal dan bermaksiat. Makanya bahasa Al-Quran fakuli malu terus kullu ri'in bima kasaba rahin. Setiap manusia terikat dengan apa yang dia amalkan, apa yang dia kerjakan. Amal. Allah mengatakan gitu, kullu, semuanya bertanggung jawab terhadap apa yang dia amalkan. Kan jelas itu dalam surat Al-Insan itu nggak salah tuh. Semua semua yang berbuat itu akan bertanggung jawab. Manusia itu akan bertanggung jawab dengan apa yang dikerjakan. Maka selalu Allah mengatakan bimakanu ya'malun. Allah membalas dengan apa yang dia perbuat. Yang tidak diperbuat, yang enggak diminta pertanggung jawaban. Cuman masalahnya kalau kita nggak beramal soleh, beramal maksiat, itu masalahnya. Jadi ketika bapak-bapak, ibu-ibu tidak melakukan amal soleh, berarti sedang mengerjakan amal maksiat. Maksiat itu tidak hanya maksiat yang besar-besar, berzina, mencuri, bukan. Ketika bapak ibu hari itu nggak berzikir pada Allah, itu jatuhnya kategori maksiat. Makanya Allah gambarkan orang beriman tuh alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junub. Kan itu 3 tempat posisi, berdiri, duduk, berbaring. Artinya orang beriman tuh nggak pernah lepas dari berzikir setiap saat. Saya nanya ke jamaah, kira-kira jamaah apa sih yang paling banyak bapak ibu kerjakan di dunia ini? Halo? Tuh tidur, payangan gendut gitu teh. Seharusnya kita paling banyak yang harus kita kerjakan di dunia ini apa? Zikir. Itu ada kata-katanya wa zakarallaha katsira fazkurullaha katsira. Lihat, Allah orang sandingkan itu dengan katsira, banyak-banyak. Bahkan ketika pergi haji, wa iza qadaitum manasikakum fazkurullaha. Tuh, jika engkau sudah menyelesaikan ibadah haji, suruh apa Allah? Fazkuru. Bahkan au asadda zikro, harus lebih hebat zikirnya daripada mereka-mereka yang mengingat nenek moyang mereka. Orang kafir bangga dengan nenek moyang mereka, tapi kita disuruh lebih hebat zikirnya kepada Allah daripada mereka berzikir pada nenek moyang mereka. Dan ketika bapak-bapak ibu zikirnya sedikit, itu menunjukkan hatinya lagi sakit. Nama penyakitnya apa? Nifak. Innal munafikina la yazkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu tidak berzikir kecuali sedikit. Sok coba bapak-bapak punten yang sudah perubahan, udah 40 menjelang 50, Asmaul Husna hafal enggak? Bapak-bapak, Assalamualaikum hafal enggak? Pernah lagi. Kalau yang pernah tuh berarti kalau nggak diingat-ingat lagi dosa itu. Maka kalau tanya hafalan, jangan bilang pernah hafal, dosa itu. Karena bertanggung jawab harus mengingat kembali. Tuh kan pada diam kan, berarti memang belum hafal. Pertanyaannya, kemana wungkul? Yang ke masjid rajin nih. Gimana yang nggak ke masjid? Oh belum tentu. Belum tentu. Kita nggak boleh suuzon sama orang lain. Gitu. Makanya fokusnya kita beramal. Coba kita amalan Ramadannya sekarang. Sibuk ngurusin apa sih? Sibuk ngurusin yang nggak penting di Ramadan. Sunnahnya sahur di awal di akhir. Kenyataan? Yang namanya di akhir itu jam 4:15 baru mulai sahur. Itu di akhir. Mendekati azan itu akhir. Jam 4 selesai, berarti masih di awal itu mah. Tadi saya sahur jam 4:05 karena mau kesini ke Adipura. Saya bekal air, begitu menjelang sudah jam 5 lewat, saya udah sampai di sini belum azan kan, minum, niatnya sahur gitu. Sahur dengan air putih, bukan dengan makan tadi.
Makan udah jam 4 gitu loh, jam 4 lewat 5 udah makan gitu loh. Biar dapat barokah sahurna di akhir. Sok. Kalau sahur di akhir, yang namanya di akhir itu lama sebentar. Sebentar waktunya. Yang namanya sebentar berarti makannya banyak sedikit. Kenyataan? Bener nih. Itu saya. Itu. Ibu-ibu ngomong ke anaknya, nak nambah nak sampai maghrib. Dia berpikir makan yang banyak akan kuat sampai maghrib. Kata siapa? Zat tubuh, zat makanan kalau nggak dipakai oleh tubuh disimpan di mana? Jadi apa? Lemak, LDL. Oke, sahur di akhir. Kalau buka puasa disegerakan. Yang namanya segera cepat lama, cepat. Jadi tetap sedikit. Makanya ada ayat yang kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah, jangan ini ayat bukan tentang Ramadan, ini ayat tentang di luar Ramadan, artinya kebiasaan yang biasa. Allah mengatakan kulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minum jangan, apalagi Ramadan. Tapi ternyata Ramadan sibuk ngurusin makanan. Iya. Jangan mancing-mancing bala-bala ke saya. Nggak bisa nolak. Gitu. Ini benar loh terjadi. Dan akhirnya banyak orang-orang di bulan Ramadan bukan sibuk mendapatkan ketakwaan, bukan sibuk mendapatkan ampunan, sibuk mencari dunia, harta, jualan. Boleh nggak? Nggak dilarang. Apa sih yang dipikir oleh kita selama Ramadan? Amalan ibadah atau bukan? Ternyata kebanyakan adalah target pulang kampung. 2 tahun nih pandemi gitu. Otomatis sibuk dengan segala persiapan pulang kampung. Ya bekalnya, ya duitnya, kan begitu. Ya. Akhirnya kita sibuk, dalam Al-Quran disebutkan itu. Mangkana yuridu ajilata. Siapa yang ingin disegerakan dunianya, ajalnahu fiha, Allah akan penuhi itu. Tapi lanjutannya Allah sediakan neraka, tempat kembalinya mereka. Kenapa? Fokus karena dunia, bukan ke Allah. Ya. Kan Allah gitu kan, surat 17 ayat 18, Kang buka, udah siapin dia tuh. Nunggu nih Ustaz, kapan baca Quran? Siap. So, surat 17 ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridul 'ajilata 'ajjalna lahu fiha ma nasha' ajalna lahu fiha ma nasha' liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Oh, udah kirain mau baca terjemahannya. Dari kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia. Ini apa yang akan kami kehendaki bagi orang-orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Lihat. Yang menarik lihat itu Allah mengatakan mangkana yuridu. Tidak menyebutkan minal mu'minin, tidak menyebutkan minal kafir. Siapapun mau beriman nggak beriman, kalau mau kehidupan dunia disegerakan, Allah gerakan. Cuman apa-apanya terserah Allah. Siapa-siapanya akan diberikan dunia juga terserah Allah. Bukan karena kehebatan Bapak Ibu punya kemampuan mencari dunia, bukan. Allah berikan sebagai bentuk ujian. Apakah dia bersyukur atau kufur?
Apakah dia semakin meningkatkan ibadah atau tidak? Kalau tidak meningkatkan ibadah, ya sudah, disediakan tempatnya neraka. Kan ada orang beriman masuk neraka dulu, ada nggak? Ada. Beriman yang berdosa. Nanti setelah dosanya habis baru masuk ke surga. Tapi kan baginda mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku masuk surga, kata baginda. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Tuh. Sahabat kan kaget, qaulu man aba ya Rasulullah, siapa orang yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Orang yang tidak taat kepada Allah, orang yang tidak taat kepadaku, tidak taat kepada Allah, tidak taat kepadaku. Itulah orang yang tidak mau masuk surga. Ramadan Allah berikan agar apa? Tingkatkan ketaatan. Ternyata masih banyak orang selama Ramadan enggak tamat baca Quran. Sok coba, ngapain aja? Terutama bapak-bapak yang paling banyak nggak tamat-tamat itu. Ibu-ibu mah ada tadarusan, masih mending keroyokan. Di sini ada nggak bapak tadarusan? Alhamdulillah, bagus. Berapa kali tamat? Tadarusan 4. Subhanallah. Tak. Hah? Oh sendiri juga dia tadarusan. Gitu. Iya kan? Makanya ya kita harus fokus kepada tadi dua manusia tadi, beramal atau bermaksiat. Nauzubillah. Dan Ramadan itu adalah bentuk madrasah, bentuk latihan, bentuk sarana kita agar setelah Ramadan tetap banyak beramal seharusnya gitu loh. Makanya para ulama mengatakan Ramadan yang diterima oleh Allah adalah cirinya gampang. Dia bersemangat melakukan ibadah-ibadah berikutnya. Itulah ciri orang yang ibadah sebelumnya diterima oleh Allah. Kenapa? Gak mungkin dia bisa melaksanakan ibadah dengan semangat kalau tidak mendapat rahmat dari, berarti Allah suka dengan orang itu. Makanya kita lihat nanti setelah Ramadan, apakah bapak-bapak ibu-ibu ibadahnya memang nggak sebanyak Ramadan, nggak ada masalah, tapi spiritnya tetap ada gitu. Yang penting itu ukurannya bukan Ramadan. Bapak memperevaluasinya bukan dengan Ramadan, tapi dengan sebelum Ramadannya. Nah itu ukurannya tuh. Sebelum Ramadan kita ibadahnya gimana? Nilainya kalau kasih nilainya 5, kita lihat setelah Ramadan nilainya jadi naik nggak? Kalau jadi 7, jadi 6, bagus itu. Kalau Ramadan pasti gede. Karena memang suasana mendukung, semua juga luar biasa. Orang yang nggak sholat jadi sholat kok, betul nggak? Orang yang nggak ke masjid jadi masjid. Ramadan, cuman kita bandingannya antara sebelum Ramadan dengan sudah Ramadan. Dan itu menunjukkan kualitas apakah diterima atau tidak ibadah kita adalah spirit kita dalam melaksanakan ibadah. Makanya bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan, bulan apa disebutnya? Syawal. Arti Syawal artinya apa? Ningkat. Syawal itu, karena ternyata Ramadan itu tidak hanya sekedar untuk mengkondisikan agar kita banyak beramal soleh, ternyata memang kesiapannya untuk Idul Adha. Idul Adha, berkorban. Kan begitu. Yang disebut dengan bulan-bulan haji, bulan apa saja yang dimaksud dengan waktu bulan ibadah haji? Bukan Zulhijjah saja, Dzulqa'dah termasuk Syawal, 3 bulan persiapan haji. Yang ujung-ujungnya haji ya berkorban. Apalagi luar biasa kan, ongkos haji naik ya jadi 39. Dari 35 jadi 39. Itu yang reguler. Gitu loh. Kan gitu. Kalau yang hajinya yang plus-plusan bisa ratusan juta karena nggak ada kuota, dia bisa berangkat tahun ini gitu. Kalau yang reguler ya tunggu sampai 20 tahun, 30 tahun gitu. Makanya kalau nggak daftar sekarang bawa apa? Keburu pahe manten. Daftar sekarang makanya. Gitu loh. Ya, istri udah daftar dari tahun 2018 sampai targetnya sekitar 27 tahun baru bisa berangkat.
di departemen di mana di Depak Kota Bandung, ngecek istri, nomor porsi udah keluar 27 tahun ke depan. Berarti sekarang udah 2018 sudah ke 2022 sudah 4 tahun, berarti tinggal 13 tahun lagi. 23 tahun deh gitu. Si lama. Istri usia 48 sekarang. 23 tambah 48 jadi berapa? 71 kalau sehat. Allah maka berdoa terus supaya diberikan kesehatan untuk bisa berangkat haji. Ya sebenarnya kalau ada duit sih berangkat aja, yang ratusan juta kita berangkat, karena beda ibadah haji itu bukan lagi urusan dunia. Kalau Bapak punya uang untuk berangkat haji tahun ini, berangkat Pak, daripada nunggu nanti begini gitu. Nggak tahu kita kan, bener nggak? Mumpung masih muda. Makanya spirit beramal. Sami'na wa ta'na. Tapi kalau spiritnya mencari dunia, spiritnya masih mencari harta, ya begitulah. Ujung-ujungnya pelit, bakhil. Kenapa? Karena penyebab orang itu lalai beramal adalah kata Allah, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sangat berat cinta kepada hartanya membuat dia innal insana li rabbihi lakanut, membangkang kepada Allah. Apa gitu? Surat Al-Adiyat. Wal adiyati dobha fal muriyati fal mugirati fa asarna bihi fa wasatna bihi. Ini cerita tentang kuda perang. Kuda perang diceritakan oleh sebelum ke inti dari firman Allah itu. Ternyata kuda perang itu patuh sama tuannya, bahkan masuk ke kerumunan musuh sekalipun dia patuh, walaupun harus terbunuh oleh musuh tuannya, dia nggak peduli, dia laksanakan perintah tuannya walaupun harus mati. Kenapa? Karena Tuhan yang menjaganya, karena Tuhan yang beri makan, karena Tuhan yang melihara, maka dia patuh sama tuannya. Langsung tiba-tiba innal insana li rabbihi, sungguh manusia kepada Robnya membangkang, ingkar, padahal yang ngasih rizki, yang menyembuhkan, tapi dia merasa sembuh dengan duitnya gitu, merasa sembuh dengan hartanya. Allazi jama malau wa'ad yasabu anna malahu, mereka menyangka dengan banyaknya harta hidupnya akan aman, akan selamat, maka dia tumpuk-tumpuk harta itu. Tidak, kata Allah, kalla la yumbazanna fil hutama. Dan ternyata kalau kita lihat dari Al-Quran, kita Bapak Ibu baca gitu dari mulai Al-Fatihah sampai Anas, banyak Allah bercerita tentang infak, benar nggak? Padahal infak hukumnya wajib tidak? Tidak. Hukumnya sunnah. Tapi Allah bercerita tentang infak banyak banget. Qardon hasanah, qardon, berikan pinjaman kepada dengan pinjaman terbaik. Selalu ada kata-kata infak, pasti ada beberapa ayat yang mengatakan qardon hasanah, pinjaman kepada Allah dengan pinjaman baik. Awal-awal aja udah direndengkan dengan sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, kalau dunia dipegang oleh orang beriman itu dahsyat. Tapi kalau dunia dipegang orang yang imannya lemah, bahaya. Dia akan terpengaruh dan akan menjadi budak dunia. Ya cirinya gampang, pelit tadi. Cek jujur aja kita, bapak-bapak yang punya uang cukup, setiap Jumat niat kencelengnya ditarget nggak jumlahnya? Enggak kan? Seadanya duit kan? Gitu. Coba kalau ditarget, saya akan infak setiap Jumat 200.000, keren tuh. Mikir. Serius saya. Makanya doa orang, ya Allah berikan aku rizki agar aku bisa berinfak yang banyak. Dengan minta rizkinya ditargetkan, saya akan berinfak 3 juta kalau penghasilan saya 50 juta. Jadi kalau belum 50 juta nggak akan infak 3 juta. Bener nggak? Bener nggak? Karena belum 50 juta. Walaupun 49.500.000 nggak akan berinfak 3 juta karena belum 50 juta. Tapi kalau dia berdoa, ya Allah mudahkan aku agar aku bisa berinfak, bersodakoh setiap bulan dengan jumlah dia sebut 2 juta, ternyata pendapatnya 10 juta, bisa dia keluarkan itu.
Beda ya? Beda. Nah ini gambar buat kita. Makanya ternyata dalam beramal ini akan ada dua orang. Nah ini pentingnya kita ketahui biar kita tetap beramal. Satu beramal tapi hidupnya sae. Secara ekonomi sae. Secara fisik sae. Allah katakan begitu kan? Man amila sholiha min zakatin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyannahu hayyatan thayyibatan. Allah berikan kehidupan yang baik itu di dunia itu dunia, di akhirat ada lagi balasannya. Wa naziyannahum, ya kan, bi ahsan, akan dibalas dengan ajrohum bi ahsan, dengan balasan terbaik itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia beramal hidupnya susah secara fisik, secara ekonomi, tapi dia tetap beramal, itu yang benar. Makanya Allah katakan, nggak pernah Allah mengatakan kepada orang yang dia rajin beramal walau hidupnya susah, nggak punya harta, bahkan masalah nggak beres-beres, tetap dia beriman dan beramal, itu kebaikan luar biasa Allah berikan buat dia. Agar apa? Agar dia nanti di yaumul hisab nggak dihisab, langsung masuk surga. Kenapa? Dosanya sudah diampuni dan dimaafkan dengan musibah yang dia terima, dengan kesabaran dia lakukan ketika dia susah hidupnya di dunia. Iya kan? Dan Ramadan mengajarkan gitu, kita susah berpayah-payah lapar dari pagi sampai maghrib, sesuatu yang halal ditahan sama kita, dan tetap ternyata kita hatinya tenang gitu loh dengan kondisi lapar segala macam, tetap kita beramal ibadah, baca Quran segala macam. Itu sebenarnya pengkondisian Allah, madrasah Allah berikan kepada kita dengan Ramadan itu. Buktinya nanti setelah Ramadan. Harusnya begitu. Kenapa? Kita akan merasakan di tengah kesusahan, menahan lapar, menahan haus, tapi kita bisa tenang hidup kita. Ada orang goda, segala macam, kita masih tetap menahan emosi, bisa bagus luar biasa. Ramadan kan yang membuat kita terhambat berbuat baik itu karena kita nggak suka sama orang, karena kita suuzon. Sok aja. Kalau udah suuzon bahwa apa, gak akan bisa berbuat baik sama orang itu. Kenapa? Benci. Sampai Allah mengatakan, janganlah karena kebencian kamu kepada satu kaum kamu tidak berlaku adil. Rugi. Kenapa? Tugas pokok kita di beramal yang baik kepada siapapun. Kan itu Bapak-bapak. Jangan dihambat. Pengemis di lampu stopan, walaupun ada peraturan pemerintah daerah, kota mengatakan nggak boleh ngasih, ya kalau mau ngasih aja. Kalau enggak, ya jangan sampai ketahuan Satpol PP, gitu hungkul. Gitu. Jangan dikomentarin. Sudah nggak ngasih komentar deh. Pura-pura ngemis tuh dia. Masih sehat ngemis. Bahkan dalam hadis Rasul, kalau ada pengemis ke rumah kita minta uang, kasih, walaupun kau lihat di gelangnya, di tangannya ada gelang emas, kasih. Kenapa? Membersihkan harta kita dari hak orang lain. Ya, pakai gelang emas, kasih. Ternyata boleh jadi itu malaikat yang menyamar untuk mengambil hak orang lain dari harta kita. Hati-hati. Saya cerita gitu kan, ada tetangga, begitu dia pagi-pagi ada orang tua minta-minta, kasih dengan ceramah Ustaz Talis tadi pagi, kasih. Sore datang lagi orangnya, wah ini beda, bukan malaikat katanya gitu. Sore hari datang lagi orang yang sama. Langsung wah ini bukan malaikat, udah gak usah dikasih katanya. Cerita ke saya, maka saya kesesuaian ketawa, ya Allah ya Rob, belum jadi lu Bapak, yang kedua tuh malaikat. Kan kita nggak tahu yang mana malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Allahu Akbar, kan gitu. Ya. Allah nggak lihat besar kecilnya, yang penting adalah dia mau berbuat itu. Intinya adalah beramal.
Dua. Makanya jangan pernah kita mengatakan orang yang susah, orang yang gak punya harta, orang yang ada masalah banyak, jangan pernah bilang dia orang yang gagal. Allah tidak pernah menyebut Nabi Nuh, Nabi Lut gagal dalam hidupnya. Gak. Ketika istrinya masuk neraka, gak pernah Allah menyebutnya ibadina solihain, hamba kami yang soleh kedua-duanya. Disebut oleh soleh. Karena hasil itu urusan Allah. Tugas kita tadi beramal dengan yang benar, sudah hasilnya urusan Allah. Iya kan? Banyak orang berobat nggak sembuh-sembuh, sudah selesai. Jangan lagi kita berpikir, aduh capek. Jangan. Berarti dosa kita masih banyak tuh yang akan diampuni oleh Allah. Kan banyak orang nggak kuat dengan biaya, nggak apa-apa. Ternyata dia meninggal dalam keadaan begitu. Kalau dia bersabar dan beramal, tetap berzikir, beramal, Allahu Akbar. Kan orang terpapar COVID bagi orang beriman, ketika dia mati, meninggal karena COVID, disebut apa pahalanya? Pahala apa? Mati syahid. Itulah hebatnya kata Rasulullah, ajaban li amri mu'min, hebatnya urusan seorang mukmin selalu baik semuanya gitu loh. Mau musibah, mau kenikmatan, baik baginya tuh. Ketika dapat kenikmatan dia bersyukur, khairul lahu. Mendapat musibah dia bersabar, khairul lahu, baik semuanya. Makanya Allah katakan wabasiri sobirin, beri kabar gembira kepada yang sabar. Yang mana tuh? Yang susah tadi, yang gak punya duit, yang masalah teh angges-angges gitu teh. Ya, termasuk yang kena penyakit, bersabar. Gitu. Sarana untuk apa? Agar kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan juga begitu. Maka saya berharap sih sebenarnya dengan kita pemahaman seperti ini, kita selain Ramadan tetap action Pak, tetap beramal. Jangan ditinggalkan ibadah Ramadan yang sudah kita lakukan, ketaatan yang banyak. Kalaupun berkurang nggak masalah, asal jangan hilang sama sekali. Ciri ibadah Ramadan terima, kata ulama begitu, lihat semangat ibadahnya setelah Ramadan. Ya. Nah sekarang yang bermaksiat juga ada dua, yang hidupnya senang sama yang sengsara. Kalau tadi kan baik susah, ini senang sengsara. Berarti senang itu belum tentu baik. Karena zaman dulu Rasul, orang-orang fakir iri kepada orang kaya bukan karena kesenangan hidupnya, karena kebaikannya, karena amalan lebih banyak. Itu yang diirikan oleh orang fakir zaman Rasul. Kami berzikir, mereka bisa berzikir orang kaya. Kami sholat, mereka sholat. Mereka sedekah, kami nggak bisa ya Rasul. Mereka budak, kami nggak bisa ya Rasul. Mereka membebaskan hutang saudaranya, kami nggak bisa ya Rasul. Karena kami nggak punya harta. Jadi diirikan oleh orang fakir zaman dahulu adalah amal solehnya. Sekarang kebalikan, yang diirikan oleh orang fakir kesenangan hidupnya. Enak ya punya duit, bisa beli anu, bisa makan di sana. Itu yang dipikirkan malah zaman sekarang. Kenapa? Orang kayaknya update status mulu, kermakan, foto, share. Nikmat Allah mana lagi nak kamu rusakan? Gitu, share gitu. Sok coba. Nenaunan. Masih kayak gitu Bapak, foto-foto? Masih update status? Allahu Akbar. Nikmat Allah mana lagi nak kamu dustakan, share. Ada yang sesurian berarti rumawas, berarti nyak gitu teh. Biasanya gitu. Kalau japri nggak ada masalah, maksudnya inbox gitu ke teman-teman nggak pasah, friend aja nggak apa-apa. Tapi kalau ke publik update status ngapain? Coba. Nabi Yusuf aja ketika bermimpi bulan matahari sujud, bintang sujud ke dia ceritakan kayaknya. Apa katanya kepada Nabi Yusuf? Jangan kau ceritakan mimpi itu kepada saudaramu. Padahal mimpinya saya tuh mimpi baik itu, nggak boleh ceritain. Kenapa? Ternyata ya begitu terjadi.
nggak cerita mimpi aja masih dia berbuat jahat kepada Yusuf, dibuang di sumur. Coba kalau ketahuan mimpi itu cerita, lebih dahsyat lagi tuh. Karena nggak semua orang suka dengan kita. Makanya gambar juga gitu kan, begini sama begini, ya kan? Tapi kalau kita update statusnya ke Allah, begini terus, apapun keluhannya, mau kenikmatan begini, mau musibah, keluhan tentang kesulitan hidup begini, karena lo suka dengan orang yang curhat ke Allah. Tuh Pak, ayatnya tentang kesenangan, surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma zukiru bihi. Tuh. Dan ketika mereka sudah melupakan zikir, berarti maksiat. Kata Allah apa? Lafatana alaihim. Allah berikan kepada mereka, lafatana alim abwaba kulli syai, pintu-pintu kesenangan dibuka oleh Allah. Hatta iza farihu bima atakum. Nah, itu bahasanya tuh. Sampai mereka gembira dengan apa yang Allah berikan, bukan apa yang mereka raih ya. Apa yang Allah berikan. Itu jelas, itu dominan Allah. Bahwa Allah memberikan harta itu bukan karena kehebatan dia, bukan. Allah berikan sebagai bentuk ujian. Atakum. Bukan atak. Bima ata. Bima utu. Ya. Apa yang Allah berikan kepada mereka. Nah, begitu Allah. Allah hukum tiba-tiba. Jangan sampai korun. Korun tanya harta dari mana? Dia mengatakan innama utituhu alal ilmi. Ini aku dapatkan karena kepintaranku, karena ilmuku, karena aku ikut pelatihan kotnya anu bangga. Padahal Allah berikan itu. Sehingga bukan kalau Allah, coach, trainer. Bukan kalau Allah. Padahal Allah mengatakan Allahu nazala ahsanul hadis. Allah telah menurunkan ahsanul hadis. Apa itu? Quran. Kalau Allah. Saya pernah disuruh ngisi pelatihan gitu. Kan seharusnya kan kita ingin melatih orang itu harus dengan lebih mudah biar dia lebih paham, benar nggak? Materinya segini. Saya buka bahasa Inggris semua Pak, saya nggak bisa. Bahasa Inggris semua dengan istilah-istilah trainernya Inggris semua. Pusing. Jangankan memberikan kepada yang akan peserta, yang jadi pelatihnya bingung Pak. Gitu. Allahu Akbar. Ternyata pas itu ada dalil-dalilnya. Pas baca dalilnya, Allahu Akbar. Ini yang dipegang sama saya. Lebih simpel ayat Allah, dan akhirnya kita bisa bebas bercerita, bebas berdasarkan rujukan ayat itu dengan hadis itu, lebih leluasa dan masuk ke mereka akhirnya, ketimbang istilah-istilah pakai istilah trainer, pakai istilah barat. Esensinya apa sih? Dalam pelatihan message-nya tersampaikan dan dia mau melakukan itu. Kan Allah mengatakan tentang saum itu, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Makanya saya sampai sekarang kalau ngisi ceramah nggak pernah pakai laptop. Kenapa? Berat. Nanti pada mikir, jadi ustadz mesti boga laptop. Sehingga nggak jadi ustadz. Kenapa? Jangan boga laptop. Jadi duplikatnya nggak jalan. Gitu. Ya Pak, fokusnya kita kepada beramal. Mudah-mudahan bapak-bapak termasuk orang ini. Walaupun hidupnya susah, tetap beramal. Makanya wabashir radzina wabashir sabirin, beri kabar kepada orang bersabar. Siapa dia? Alladzina iza asobathum musibah qalu. Jadi jangan diartikan gini, baca innalillahi wa inna ilaihi. Iya betul, bukan itu maksudnya, bukan sekedar baca innalillahi wa inna, tetapi kita pahamkan artinya bahwa semua dikembalikan kepada Allah, karena semua Allah yang memberikan. Artinya kita curhat ke Allah, berharap kepada Allah, minta solusi kepada innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Baru Allah katakan ulaika alaihim salawatum mir rabbihi wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah berikan petunjuk nanti supaya bisa mendapatkan solusi dari persoalan-persoalan susah kita. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam, kadang-kadang solusi dari Allah itu tidak selamanya menyenangkan dan tidak selamanya menyenangkan, tapi menguntungkan. Nabi Yusuf digoda oleh siapa? Wanita kan? Bukan, nggak disebutkan oleh dalam Al-Quran, namanya nggak ada. Wanita itu, cuma di kita disebut Zulaikha gitu, padahal nggak ada. Wanita itu. Dan solusinya apa supaya Nabi Yusuf nggak digoda oleh wanita? Penjara, karena penjara tempat yang nggak disukai oleh wanita. Itu solusi, tapi tidak menyenangkan. Allah berikan solusi langsung itu pas gitu loh. Makanya sampai Nabi Yusuf mengatakan, penjara aku lebih suka daripada mengikuti ajakan. Padahal posisi Nabi Yusuf saat itu apa? Budak. Yang namanya budak harus patuh sama tuannya. Itu sudah pakem itu. Makanya bagi orang-orang beriman di zaman Rasulullah SAW masih boleh kita berhubungan jima dengan budak-budak wanita yang dimilikinya. Budak ya, bukan pekerja. Kalau pembantu beda, itu bukan budak, itu pembantu, itu pekerja. Makanya banyak kan TKW yang dilakukan begitu oleh orang-orang di Timur Tengah gitu loh, karena dianggap budak, padahal bukan, itu pekerja, itu ada kontrak kerjanya. Seperti itu. Makanya yuk kita jangan sampai dengan kesusahan kita, kesulitan kita itu bukanlah alasan kita untuk tidak beramal, justru beramal. Makanya orang yang berharta lebih nggak beramal, wah musibah besar. Makanya di neraka tuh paling banyak orang kaya, karena bakhil, ya kan? Kalau di neraka banyak orang kaya, di surga banyak orang beriman. Miskin kalau nggak beriman abus neraka juga pak, gitu. Beriman gitu loh. Miskin. Kadang kita kejebaknya begitu sih, lawannya gitu. Enggak, beriman, mau kaya mau miskin, beriman masuk surga. Makanya harta dipegang orang kaya luar biasa, beramalnya banyak. Makanya Imam Al-Qayyim mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat salah satu adalah harta yang tidak dipakai, itu nggak ada manfaatnya, percuma disimpan, digolangkeun gitu. Ini buat Pak DKM yang uang kasnya banyak. Masih banyak orang-orang di sekitar Adipura ini yang butuh bantuan, pakai uang DKM. Kamar mandi rusak, jadi beresan wae, padahal duitnya banyak, aneh gitu. Kenapa? Karena berpikirnya begitu. Pengurus DKM makan hebat kalau punya uang kasnya banyak, padahal yang berinfak can dapat pahala. Kenapa? Can dianggo, belum dipakai. Halo, assalamualaikum. Gitu. Ya, intinya adalah tadi selesai Ramadan, jadilah kita hamba-hamba yang senantiasa beramal. Karena itu yang Allah latih kita selama Ramadan, agar kita banyak beramal. Amalnya dua, yang ke Allahnya tetap nambah, yang dunia juga tetap nambah. Nyari rizki dengan niat yang benar, terus bagi-bagi duit rizki sodako, dengan terus tetap dia ibadah mahdonya juga ditingkatkan kualitasnya. Nah itu, sehingga akhirnya benarlah orang itu termasuk la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu jelas barokah. Lihat, walau ahna ahlul qura amanu wattaqau. Lihat tuh, jikalau penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, dua, iman dan takwa. Ya allazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, dua. Kata Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Nggak tanggung-tanggung Allah limpahkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, tetapi manusia berdusta, nggak sesuai dengan apa yang dia minta kepada Allah ketika dia minta dunia.
Ya, mudah-mudahan jamaah sekalian ya termasuk orang yang selalu diberkahi oleh Allah SWT. Karena itulah makanya ketika orang nikah doanya apa? Barakallahu wa baraka alaika. Barokahnya dua, barokah ala, barokah lak gitu. Barokah la itu artinya kebaikan, kenikmatan, saya lah. Kalau barokah ala itu yang tidak baik, harus datang barokah juga. Pasea harus mendatangkan barokah. Sesuatu yang dia tidak sukai harus mendatangkan barokah. Kenapa? Agar dia tetap bisa berbuat baik fi khair gitu. Karena rumah tangga itu kan begitu. Ya, la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau yang belum bertambah-tambah ya kurang bersyukur dengan istri yang ada. Maka syukuri istri yang ada dengan cara apa? Bahagiakan dia. Bahagiakan dia. Nanti ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kok ketawa? Serius ini saya bicara. Ketawa. Pak Ustadz belum. Ya, saya belum kurang syukur saya sama istri. Istri belum bahagia. Selesai. Nah masih malu-malu sih gitu. Serius ya teh. Gitu. Nah tinggal nanti lihat kalau yang udah punya dua bersyukur nggak ada dengan dua. Kalau nggak bersyukur dengan dua, ya kata Allah wahida, satu cukup. Gitu. Tuh. Kalau dia bersyukur dengan dua, nambah lagi. Gitu. Itu dalilnya untuk berlaku umum. La in syakartum la azidannakum. Jangan sampai kita tidak memahami ayat itu. Bagikan istri insyaallah dengan tetap beramal. Jadi gitu ya intinya ya. Intinya adalah beramal. Beramal. Mudah-mudahan jamaah sekalian bisa menjadi orang-orang yang senantiasa beramal pasca Ramadan. Dalam kondisi apapun, mau susah, mau senang, tetap beramal. Jangan fokus kepada kesenangan hidup orang lain. Kenapa? Belum tentu itu ketenangan yang Allah berikan. Belum tentu. Malah bisa jadi mendatangkan dosa. Berzina senang nggak orang? Berzina hubungan seks, tapi zina tetap membawa sengsara itu zina. Tapi menyenangkan kan? Menyenangkan. Makanya banyak orang-orang meninggal di kamar hotel dengan perempuan yang bukan mahramnya. Kenapa? Bermaksiat. Karena mereka nyari kesenangan, bukan mencari ketenangan dalam hidup. Nah, kalau ingin tenang kata Allah, ya berzikir. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Dan semua ibadah ujung-ujung apa? Zikir. Wa zikrullahi akbar. Zikir itu urusan terbesar. Akbar itu zikir itu. Jangan main-main dengan zikir. Insyaallah ya. Kenapa? Syarat zikir luar biasa, nggak butuh wudu, benar nggak? Emang kalau mau zikir wudu dulu? Terus zikir harus menghadap kiblat nggak? Zikir itu harus suci nggak? Enggak, wanita haid justru berzikir yang banyak. Kenapa? Karena zikir itu adalah hal yang sangat penting dari Allah. Fazkuruni askurkum. Gitu Bapak-bapak, Ibu-ibu, mudah-mudahan insyaallah ya kita akan berdoa di akhir Ramadan, taqabbalallahu minna wa minkum. Insyaallah. Mudah-mudahan ibadah kita jangan sampai selesai udah malam 27, malam nanti juga malam 29 itikaf. Dan itikafnya enggak usah ada acara. Itu itikaf kita dengan Allah berduaan. Nangislah di situ dengan berdoa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwafu anni, diulang-ulang sampai menangis. Ya, saya lebih cenderung nggak perlu ada acara gitu. Kenapa? Yang nggak tidur mah ustadznya ceramah, jamaahnya anggarnya kieu. Itu, iya betul. Karena itu adalah kesungguhan dia dengan Allah di malam itu. Banyak tilawah, banyak zikir, dan banyak doa. Qiyam, iya, sholat. Sholatnya bagusnya menamatkan Quran, gitu. Nggak apa-apa pakai handphone kalau belum hafal. Tapi jangan dipoto. Nanti di update status, ningali ke sholat, ngupdate status, padahal lagi baca Quran, padahal gitu. Oke, ngupdate status itu, gitu. Ya, gitu. Tamatkan. Makanya kenapa? Biar ada kesinambungan terus menerus. Karena Allah suka dengan amalan sedikit tapi rutin. Fokusnya bukan sedikitnya, rutinnya. Kalau nggak rutin, banyak jadi sedikit. Tapi kalau rutin, sedikit jadi, ya itulah dia karena rutinnya. Oke? Siap ya insyaallah Bapak-bapak Ibu-ibu ya insyaallah ya.
tilawahnya tamatkan lagi insyaallah. Pokoknya tadarus tetap ada gitu. Tadi kan 5 kali katanya bapak-bapak hebat. Nah di luar Ramadan jadi 6 kali gitu, lebih keren itu. enggak. Subhanallah. Kalau udah tamat Quran kan biasanya ada tumpungan nggak? Ada tumpungan nggak sini? Hah? Nggak apa-apa, syukuri apa yang ada. Kita habis tak khataman gitunya, makan-makan boleh. Nah itu ulum saya, siap saya datang insyaallah. Tapi syaratnya ada bala-bala gitu. Allahu Akbar gitu. Itu mungkin Bapak Ibu rahmatullah, mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba yang pertama itu beramal dalam posisi apapun, dalam keadaan bagaimanapun, beramal kepada Allah. Faquli malu, beramallah pada Allah. Karena itu yang akan dinilai oleh Allah. Bima kanu ya'malun, apa yang kamu kerjakan itu akan dinilai oleh Allah. Maka banyak-banyak beramal kebaikan. Semoga kita mendapatkan posisi yang dekat dengan Allah di surga dan bisa sesurga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sangat mungkin insyaallah. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.